Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari rumah warga keraton ludes terbakar saat ditinggal tidur, hingga temukan evakuasi sarang tawon Vespa di pemukiman padat kota Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Kota Pasuruan mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Timur di Gedung Gera 3, Senin 29 Mei. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak didampingi Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf atau Kusipul, serta Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, hadir dalam kegiatan yang bertujuan memberikan apresiasi atas semangat jiwa dan raga lansia dalam mengisi kemerdekaan dan peran pentingnya dalam pembangunan. Hari Lansia Nasional yang diperingati setiap tahunnya pada 29 Mei kali ini mengambil tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Kota Pasuruan dipilih sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Lansia Nasional Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan keberhasilan Pemkot Pasuruan dalam menjadi kota ramah lansia. Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi keberhasilan Karangbreda Sumber Asih Kota Pasuruan sebagai terbaik pertama Karangbreda inspiratif tingkat Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pasuruan atas upayanya mendampingi para lansia di Kota Pasuruan untuk terus berdaya. Emil menyebut peran lansia dalam pembangunan tidak bisa dilupakan. Para lansia telah menjalankan peran kepemimpinan di era sebelumnya yang pada akhirnya diteruskan oleh para generasi muda. Emil juga berpesan sebagai generasi muda yang menghargai para lansia sebagai suri tauladan. Sudah menjadi tanggung jawab para generasi yang lebih muda untuk memberikan kualitas hidup terbaik bagi para lansia. Sementara, Wali Kota Pasuruan, Kusipul menyambut baik pelaksanaan Hari Lansia Nasional tingkat Jawa Timur yang digelar di Kota Pasuruan dengan berdasar pada prestasi melayani lansia. Ini menjadi stimulus positif bagi dirinya serta seluruh jajaran Pemkot Pasuruan untuk terus melayani dan melindungi para lansia. Menurutnya, kesejahteraan lansia juga menjadi indikator kesuksesan sebuah daerah dalam pembangunan. Program agar lansia tetap sehat dan produktif serta memberikan manfaat bagi orang lain di usia lanjut menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah. Peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2023 tingkat Jawa Timur di Kota Pasuruan sendiri berlangsung meriah. Para lansia di Kota Pasuruan dengan penuh semangat ikut menyemarakan kegiatan ini dengan menampilkan berbagai pentas seni seperti paduan suara, wayang kulit, musik lesung, dan kesenian lain. Kegiatan ini juga disemarakkan dengan pemeriksaan kesehatan lansia dan bazar produk-produk karya lansia. Sebuah rumah warga keraton ludes terbakar saat ditinggal tidur pada Selasa 30 Mei pagi sekitar pukul 9.45. Rumah tersebut milik Hasan, 69 tahun, dan marhumah, 60 tahun, warga desa Rejosari, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Warga sekitar yang mengetahui hal tersebut kemudian membantu memadamkannya dengan alat seadanya. Hal ini dilakukan karena mobil pemadam kebakaran milik pemerintah tak bisa menjangkau lokasi. Kepala Dusun Kajen 1, Sultan mengatakan, sekitar pukul 10.30 api baru bisa dipadamkan secara sempurna. Semua barang yang ada di dalam tak bisa diselamatkan dan hangus dilalap api. Sultan menambahkan bahwa api diakibatkan karena korsleting listrik yang berada di ruang bagian tengah. Api yang berdekatan dengan barang mudah terbakar kemudian melalap bagian atap rumah yang terbuat dari kayu. Ia menduga kebakaran itu dipicu korsleting pada salah satu kamar rumah tersebut. Akibatnya, bagian atap rumah semuanya ludes terbakar hingga menyisakan bagian belakang rumah. Perabotan dan barang jualan milik marhumah juga ikut dilalap si jago merah. Marhumah, pemilik rumah, menjelaskan bahwa pada waktu itu ia sedang tidur di bagian depan di toko. Kemudian dibangunkan tetangganya dan mengatakan rumahnya terbakar. Marhumah mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang karena ia langsung bergegas keluar. Marhumah juga mengatakan bahwa barang dagangan dan surat-surat penting yang ada di dalam lemari juga ikut terbakar. Bahkan uang tabungan senilai 10 juta rupiah hasil dari jeripaya bertani juga ludes terbakar. Namun sampai saat ini kerugian material yang disebabkan akibat kebakaran rumah masih belum diketahui. Sementara itu, Holik Utomo, Kasih Terantip Satpol PP Kecamatan Keraton mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api melalap rumah dan toko peralatan madrasah itu sekitar 75%. Seorang pekerja PLN meninggal dunia saat memperbaiki kabel. Diduga ia tewas karena serangan jantung. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Banyubiru, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Rabu 31 Mei siang. Informasi yang didapat, pekerja tersebut bernama Ahmad Fauzi, 35 tahun, warga Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Pada siang hari, Ahmad Fauzi sedang melakukan pemeliharaan jaringan distribusi untuk wilayah Desa Kebonrejo, Desa Sumberrejo, Desa Cilatri, dan Desa Cukurguling.
Yudi, 21 tahun, salah satu warga mengatakan saat memperbaiki itu korban tiba-tiba pingsan. Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi sempat mengira bahwa Ahmad Fauzi pingsan karena tersengat listrik. Ahmad Fauzi kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Terpisah, Kapolsek Winongan, AKP Rudi membenarkan kejadian tersebut. Namun begitu, informasi yang didapat polisi, korban bukan tewas karena tersengat listrik. Korban meninggal di TKP, namun bukan tersengat listrik, karena menurut pengakuan keluarga ada riwayat penyakit jantung. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pasuruan mengerahkan puluhan petugas untuk melakukan sensus pertanian. Sasarannya adalah rumah tangga yang memiliki usaha di bidang pertanian. Kepala BPS Kota Pasuruan, Sri Kadarwati mengatakan sensus akan berlangsung selama 2 bulan ke depan. Petugas mulai turun ke lapangan sejak Kamis 1 Juni. Petugas sensus mencakup 44 petugas pendata dan 5 orang pengawas lapangan, sehingga ada 49 petugas yang dilibatkan dalam sensus pertanian 2023. Wati mengatakan, sensus pertanian sendiri dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif kegiatan pertanian, mencakup sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan jasa pertanian. Sensus pertanian 2023 mengacu amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang perlu dilakukan setiap minimal 10 tahun sekali. Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo berharap masyarakat memberikan informasi seakurat mungkin kepada petugas sensus, mengingat pentingnya data sensus sebagai acuan bagi pemerintah maupun stakeholder dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Adi menjelaskan bahwa sensus pertanian bukan hanya sebagai rutinitas yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Namun, sensus ini diharapkan mendapatkan data yang akurat dan terkini, karena data ini menjadi basis bagi para pengambil kebijakan baik itu pemerintah maupun stakeholder lainnya. Petugas damkar BPBD Kota Pasuruan melakukan evakuasi sarang tawon Vespa di rumah warga yang berada di Perumahan Geracandi, Kelurahan Magalan, Kecamatan Mukul Kidul, Kota Pasuruan, Jumat 2 Juni malam. Samsul Hadi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan itu mengatakan, bermula saat warga di sekitar Perumahan Geracandi mengeluhkan tentang adanya tawon Vespa yang berkeliaran. Warga pun tak nyaman dengan kondisi tersebut dan akhirnya melaporkannya ke BPBD Kota Pasuruan. Oleh karena itu, pihaknya kemudian segera menurunkan tim damkar untuk mengevakuasi sarang tawon yang berada di atas genteng rumah Fahmi Alfian sekitar pukul 18.30. Proses evakuasi berjalan dengan dramatis. Pasalnya, sarang tawon Vespa yang berada di atas genteng itu cukup besar. Kurang lebih, tim membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk mengambil sarang tersebut dari atas genting. Sarang tawon itu akhirnya berhasil dievakuasi tim dan akan dimusnahkan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika ada sarang tawon Vespa di pemukiman. Menurutnya, tawon Vespa tersebut berbahaya jika menyerang masyarakat.